Apa yang membedakan kopi Arabica dengan Robusta? Nah, ternyata belum tentu semua orang tahu loh, meskipun Arabica dan Robusta adalah dua varietas terbesar yang menguasai pasar di Indonesia. Dua jenis kopi ini digunakan di sebagian besar kedai kopi. Tapi layaknya konsumen sejati, masyarakat Indonesia mungkin lebih paham cara menikmati kopi ketimbang membedakan jenisnya. Setahu saya kalau Robusta itu biji kopinya lebih kecil daripada Arabica, setahu saya. Perbedaannya hanya sedikit. Kalau yang Arabica agak asam, kalau yang Robusta lebih agak manis dan lebih memang agak kepahit sedikit. Robusta itu dia lebih kecil dari kopinya, biji kopinya, dan rasanya juga unik sih, beda-beda. Arabica itu lebih besar biji kopinya. Kalau ngopi itu sehat sih menurut saya, dua-duanya sehat ya. Kadang kalau misalkan saya lagi agak sakit kepala gitu, butuh kafein emang. Kalau untuk kopi itu dua-duanya sehat, apapun kopinya itu sehat. Dua-duanya sehat kok, aman. Biasanya sore ke malam itu saya sering ngopi. Kadang-kadang pagi bangun tuh udah minum kopi. Biasanya sih lebih seringnya malam. Pemirsa, ternyata banyak juga masyarakat yang sudah mengenal perbedaan dari kopi Arabica dan juga kopi Robusta. Ini di depan kita ini, Mas Gali ya, sudah ada dua jenis kopi. Saya kalau disuruh bedain nggak bisa nih, mana yang Arabica, mana yang Robusta. Silahkan Mas Gali. Oke, baik, gini. Yang Arabica itu, kalau kita lihat dari fisiknya, dia lebih kecil. Cenderung lebih kecil dibanding ini dengan Arabica. Kopi. Arabica, betul, ini Arabica. Lebih kecil. Ya. Sebagai perbandingan, kalau katanya Arabica lebih kecil, kita buka yang Robusta ini pemirsa. Ini Robusta. Oke, yang Mas Gali pegang ini adalah biji kopi Robusta. Robusta. Saya akan pegang yang Arabica ya, coba. Nah kalau teknik pengolahannya Mas Gali seperti apa? Ada bedanya nggak sih mengolah kopi Arabica dan kopi Robusta? Kalau pengolahan sih sebenarnya hampir sama, Arabica atau Robusta. Cuman kalau tergantung penikmatnya ya, kan ada orang yang saya maunya yang strong. Yang penting dia maunya rasa kopinya itu benar-benar keluar, yang pahit gitu. Ya kita kasih Robusta, kita pakai teknik V60. Oke, boleh dong, saya cobain deh dibuatin satu, Mas Gali. Oke, Mas Gali, langkah pertama apa untuk teknik pembuatannya nih? Seperti apa sih? Teknik pembuatan kopi kan ya yang pasti biji kita giling dulu, kita haluskan. Ya, ditimbang dulu. Satu porsi itu kita biasa pakai antara 12 sampai 16 gram. Selanjutnya kita setelah ditimbang, digiling. Ringannya bersih, steril, kita tuangkan kopinya. Oke. Ini tadi takarannya 12 sampai 16 gram. Betul. Nah, kalau banyaknya air sendiri itu berapa, Mas Gali? 250 mili. 250 mili ya, untuk satu cup atau satu cangkir. Nah, kalau ini bisa lebih dari satu cangkir sih. 250 mili pokoknya berbanding 12 sampai 16 gram. Oke, ini kayaknya udah jadi ya? Semua ada di bawah ya airnya ya. Nah, tuang ya. Oke. Kopi siap dinikmati. Dia bening. Wow. Kayak teh ya. Iya, tapi cantik ya warnanya. Kita cobain. Ya. Agak pahitnya nyengat ya, lebih nyengat gitu ya, lebih menyengat pahitnya. Oke, kita nanti akan membandingkan ini Robusta ya dengan yang Arabica. Oke, langkah pertamanya apa Mas? Yang pertama sama kayak yang Robusta tadi. Harus ditimbang dulu ya. Betul. Ditimbang. Ini sama nih, beratnya sekitar 12 sampai 16 juga ya. Ini sama aja ya kayak yang tadi ya. Sama, cuman biasanya kalau kayak Mbak ya yang maksudnya kopi yang nggak terlalu suka yang strong kayak gimana, kita bisa tambahkan susu. Jadi pemanisnya dari susu, bukan dari gula. Itu takarannya berapa Mas? Untuk menghasilkan rasa yang pas. Untuk yang hot ya, ini kan yang hot kita begini, itu sekitar 20 gram. 20 gram. Per porsi, per gelas. Oke. Setelah digiling, kemudian kita masukkan ke saringannya ya. Tadi V60, ini yang ini V-drip. Vietnam drip. Oke. Nah, kalau ini tekniknya ada juga penuangan airnya, harus seperti apa?
tuang aja. Oh, tuang aja. Kalau yang tadi kan ada 10 sampai Ya. 15 Kalau ini kan detik karena kita untuk pakai saringan ini, mengharumkan. sebenarnya sih sampai penuh aja. Oh, Cukup sampai penuh. tapi boleh sekaligus nih nuangnya ya. Boleh. Kalau yang tadi kan harus kita maksimal, tunggu dulu betul. gitu ya. Kalau untuk kafe ini lebih banyak mana sih, Mas? Kafein sih hampir sama sih, Mbak. Mm-mm. Cuman rasanya aja kan. Cuma rasa aja yang beda ya. Coba kita bandingin ya, Mas Gali. Ini Robusta, warnanya lebih pekat. Ini adalah Arabica. Ini padahal susunya belum diaduk ya? Belum. Ini pemirsa Arabica Vietnam Drip ya, betul. Mas Gali, saya coba ya. Ini untuk Anda yang tidak terlalu suka kopi pahit, ini lebih bersahabat ini rasanya Mas Gali. Betul. Lebih enak, menurut saya juga lebih enak sih karena ada campuran susunya, tapi perpaduan antara kopi dan susunya itu pas, tidak terlalu manis bahkan ya. Oke. Nah, sebenarnya ini ya, kita juga penasaran ya Mas Gali ya, apakah kedua varian ini memang memiliki khasiat yang sama juga untuk kesehatan seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa, apakah Arabica yang lebih sehat atau Robusta yang lebih sehat atau justru dua-duanya sebenarnya sehat? Langsung saja kita tanya kepada dokter di studio. Wow, ini bijinya sebenarnya ada bedanya nggak sih? Ini udah tahu nggak bedanya kopi sama congklak gimana? Nah, mirip kan? Iya, Beda yang buat ukurannya mainan aja. waktu kecil itu Iya. ya. Ya ampun, coba tahu nggak sih perbedaannya itu apa? Ini bawa kopi nih. Ini Iya. juga bawa kopi. Aku juga tahu, rasanya pahit juga ya. Nah, ini udah daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita undang dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Dokter Ida, selamat siang. Halo, Dokter Ida, ini kopi dokter. enak banget. Tapi Iya, terus terang wangi aja, membedakan kopi Robusta dan juga Arabica ini sulit sekali sebenarnya. Kalau Bedanya ini- apa coba? Nah, Ini apa ini apa dokter? ini? Sampai buka bentuknya? kacamata ya dok ya, biar bisa kelihatan Ya, ya. biar kelihatan. Ini apa sih dokter? Gini, kopi Arabica dan kopi Robusta itu bisa dilihat dari perbedaan biji kopinya. Ini. Kalau yang Arabica bentuknya tuh lebih elips nih. Nih, panjang-panjang seperti ini nih. Oh, Agak depan, panjang-panjang Dok. kayak Agak gini depan, ya. Nih, taruh. Kecil banget ya. Nah, Ya, iya. dia lebih elips ya. Panjang-panjang, lebih elips ya. Lebih elips. Kalau yang bentuknya Robusta dia lebih round, lebih bulat. Oh, Oh, iya, ada yang iya, bulat? nih. Ada yang bulat Beda, nggak? beda, baru beda nih, kelihatan nih. ya. Nah, yang lebih bundar. Nah, yang bundar itu adalah Robusta. Jadi kalau yang elips coba. lebih panjang itu Tuh. Arabica. Ini apa nih? Nih, ambil. Nah, ini Robusta nih yang bentuknya lebih round. Oh. Gini. Oh, ya jatuh. Kalau lebih elips itu ya bentuknya Arabica. Oh. Ya, itu dari bentuk fisiknya. Ya. Ya, Tapi kalau bentuk yang fisik. biasanya dikonsumsi masyarakat Indonesia ini biasanya kopi Robusta atau Arabica nih, Dok? Dua-duanya ada di Indonesia. Oh, dua-duanya. Sebenarnya Ya. kalau dari rasanya sendiri nih bedanya apa, Dok? Gini, kalau kopi Arabica itu kandungannya lebih banyak lipid, lemaknya lebih banyak dan gulanya lebih tinggi. Kayak gini ada lemaknya? Iya, ada. Yang Arabica yang panjang. Emang Dita doang ada lemaknya. Iya. Jadi rasanya pasti kalau buat pemula-pemula peminum kopi mungkin yang Arabica itu lebih enak rasanya. enak ya. Lebih slide, lebih ringan. Ya. Tapi kalau bicara Robusta, dia kafeinnya lebih tinggi, kemudian asam klorogeniknya juga lebih tinggi. Makanya kalau kita makan kopi itu minum kopi ya, kok ada yang rasanya lebih pahitnya, lebih berasa dan lebih asam ya. Itu pasti jenisnya dari Robusta. Oh. Nah, Kalau itu bedanya. Oke, ini ada fakta dan mitos nih dokter yang beredar. Katanya kalau misalnya kopi jenis Robusta ini lebih tinggi kafeinnya dibanding kopi Arabica. Iya. Ini fakta atau mitos, dokter? Ini adalah fakta. Ya, Oh. jadi fakta kafeinnya lebih banyak di Robusta, makanya terasanya lebih pahit. Jadi kafein itu meninggalkan rasa lebih pahit. Nah makanya kalau nggak kuat minum kopi, jangan gaya coba dengan Robusta dulu. Tapi Minta yang Arabica. Kalau yang Robusta itu yang kopi hitam itu bukan sih dokter yang terkenalnya tuh? semua dua-duanya hitam, jadi mesti ditanya jenisnya begitu. Jadi kan dua-duanya di blendnya sama. Iya bener ya. Tapi maksudnya kayak ada yang lebih pekat hitamnya atau ada Enggak, enggak juga ya? Enggak ada urusannya itu. Jadi mesti Oke. ditanya ini jadi kalau sudah begini sudah jadi ini kita nggak tahu yang mana yang ini kecuali kalau kita coba. Oh. Peminum kopi yang fanatik dia tahu persis yang mana Arabica, yang mana Robusta. Nah, Oke. tapi ada yang benar nih kayaknya. Jadi kopi Robusta ini katanya lebih wangi tuh, katanya lebih punya wangi lebih khas daripada yang Arabica. Ya. Mitos atau fakta nih? Nah, ini Tapi adalah- jangan dibawa dulu ya, nanti setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.
Ethiopia. Minum kopi saat ini telah menjadi salah satu gaya hidup kaum urban perkotaan. Kaum urban perkotaan minum kopi tidak hanya saat sarapan, tapi juga selingan setelah makan siang ataupun ketika kesibukan melanda. Tapi, tahukah Anda kalau kopi yang kita minum pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Tapi kopi sebagai minuman justru pertama kali dipopulerkan oleh bangsa Arab. Biji kopi dari Ethiopia dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai diperjualbelikan sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi. Setelah kopi merambah semenanjung Arabia, kopi mulai diperkenalkan ke Eropa. Menurut William Hawkers, dalam bukunya All About Coffee, kata kopi terdokumentasikan secara tertulis dalam bahasa Eropa sekitar tahun 1600-an. Kata tersebut ternyata diadaptasi dari bahasa Arab kahwa. Nah, pada abad ke-17, orang Eropa mulai mencoba mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Namun, iklim Eropa nampaknya tidak cocok untuk kopi. Orang-orang Eropa tidak habis akal. Mereka kemudian mencoba membudidayakan tanaman kopi di daerah jajahannya. Salah satunya di Pulau Jawa, yang kala itu merupakan daerah jajahan Belanda. Di Indonesia, kopi mulai masuk pada tahun 1696, ketika Belanda mulai membawa bibit kopi dari Malabar. Kopi dari Malabar dibudidayakan di sebuah perkebunan di Kedaung, namun budidaya gagal. Akhirnya, pada tahun 1706, sampel kopi yang dihasilkan dari Pulau Jawa dikirim ke Belanda untuk diteliti di Kebun Raya Amsterdam. Hasil penelitian menunjukkan kopi yang dihasilkan dari perkebunan di Pulau Jawa memiliki kualitas yang sangat baik. Saat itu, kopi dari Jawa dikenal dengan julukan A Cup of Java atau secangkir kopi dari Jawa untuk menggambarkan kepopuleran kopi yang berasal dari Pulau Jawa ini. Berbekal kepopuleran kopi Jawa, penjajah Belanda mulai memperluas area budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, dan pulau lainnya di Indonesia. Pada tahun 1907, Belanda mendatangkan spesies lain, yakni kopi Robusta. Kopi Robusta terbukti berhasil dan bertahan hingga kini. Selain kopi Robusta, beberapa varian dari kopi Arabica juga ada yang bertahan. Di antaranya ada kopi Gayo dari Aceh, kopi Mandailing dari Sumatera Utara, kopi Kintamani dari Bali, dan kopi asal Toraja. Nah, pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang tersebar di tanah air dinasionalisasi. Sejak saat itu pula, Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Kini, kopi ditanam di lebih dari 50 negara di dunia. Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia, dan Ethiopia termasuk dalam jajaran negara-negara penghasil kopi terbesar di dunia. Banyak sekali ya ternyata kopi di Indonesia, terus juga Robusta itu ternyata bawaan dari Belanda loh ya. Agak-agak, makanya rasa-rasanya agak kayak bule dikit ya kalau kita lagi minumnya. Oke, nah tadi pertanyaan tadi kita belum jawab tadi tuh, gimana? Pahit mana kopi Robusta sama kehidupan? Loh bukan. Aroma kopi Robusta itu wanginya lebih khas dibandingkan kopi Arabica, mitos atau fakta dokter? Ini adalah fakta. Oh, lebih baunya menyengat atau gimana dokter? Baunya itu lebih tajam, lebih berat, lebih khas banget ya. Kok bisa? Karena dalam kopi Robusta itu kandungan kafeinnya lebih tinggi. Dan kafein inilah dan juga asam dari klorogenik inilah yang akan menimbulkan aroma yang khas pada kopi tersebut. Oh, ya. Nah dokter ini ada selanjutnya nih fakta mitos dokter. Katanya tuh kopi Arabica itu terasa lebih pahit dibanding kopi Robusta. Itu fakta atau mitos dokter? Ini adalah mitos. Oh. Nah yang lebih pahit adalah Robusta, terbalik malah. Oh yang lebih pahit. Oh tapi semuanya kalau menurut aku juga semuanya pahit. Nggak ada yang manis kayaknya. Atau nggak ada rasanya gitu. Berharap sih kopi itu nggak ada rasanya gitu biar bisa diminum. Sebetulnya ada rasanya. Jadi Arabica itu lebih manis sedikit dibandingkan sirup. Iya ada sugarnya.
Jadi biji kopinya sendiri ada rasa manisnya, kandungan gulanya itu 2 kali lipat dibanding robusta. Kandungan gula di biji kopinya. Ada kandungan gula, baru tahu. Pas banget, pas banget. Ini makanya nih banyak yang beredar juga mengenai yang mitos fakta satu ini nih. Jadi katanya kalau kopi Arabica lebih nikmat dibandingkan kopi Robusta, mitos atau fakta? Nah, ini tergantung ini. Kalau buat saya, ini adalah fakta. Karena saya bukan peminum kopi yang berat ya. Jadi sukanya yang ada sweet-sweetnya sedikit, yang rasanya lebih light. Tapi kalau buat peminum kopi yang asli, nggak kepake itu. Oh, malah justru ya. Mereka pengennya yang robusta, yang strong. Jadi Arabica ini memang yang buat yang light ya. Yang light, ya. Buat pemula memang lebih enak, ya betul. Nah, bagaimana kalau orang yang punya diabetes? Wah, ini kan sering banget orang nanya. Iya, betul. Bagaimana kalau orang punya diabetes? Orang diabetes boleh nggak minum kopi? Boleh, asal jangan ditambahkan dengan gula dari luar. Nah, mereka takutnya karena tadi Arabica katanya lebih manis ya? Iya, jadi tidak boleh mengkonsumsi jenis yang Arabica. Itu benar? Enggak, itu adalah mitos ya. Oh, itu mitos. Jadi boleh aja, karena nanti dengan pengolahan kadar gula ini juga akan ikut berkurang. Ya, terutama pada jenis kopi yang kopi tubruk gitu loh, yang di brew, yang langsung. Itu biasanya kadar gulanya ikut turun. Lebih rendah dibandingkan jenis kopi-kopi lainnya. Dibanding instan. Instan lebih tinggi kadar gulanya. Makanya kalau mau aman buat penderita diabetes, pakailah kopi yang diseduh itu. Oh, yang itu jauh lebih baik, Robusta ya. Itu, dokter, atau Arabica kan gulanya lebih tinggi. Jadi kalau kita khawatir, aduh saya ada diabetes ya, saya boleh apa enggak minum kopi, tapi saya kepengennya yang light, yang ringan. Artinya kan pilihannya ke Arabica. Nah, Arabica gulanya juga lebih tinggi kan. Jadi caranya gimana? Ya sudah diseduh aja gitu. Jangan pakai Arabica instan. Oh, berarti kalau untuk penderita diabetes ini yang tidak boleh konsumsi jenis Arabica ini itu karena kadar gula itu berarti ini fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi penderita diabetes tidak boleh konsumsi kopi jenis Arabica karena memiliki kadar gula di dalamnya. Iya, betul ya. Jadi ini adalah fakta. Makanya kalau dia tetap kepengen Arabica boleh, tapi diseduh atau di brew tadi itu. Di brew ya. Oke. Oke, ini ada lagi yang lain nih. Iya. Orang sakit perut, suka sakit ulu hati, tau nggak? Nah, iya betul. Karena kalau misalnya, aku juga nih, kan aku penderita mah nih. Terus habis itu kalau minta minum kopi, ini tuh katanya nggak boleh, dokter. Itu karena itu kan tingkat asamnya untuk memicu asam lambungnya itu tinggi sekali. Itu fakta penderita sakit mah nggak boleh konsumsi Arabica karena gini. Sebenarnya semua jenis kopi buat penderita sakit mah memang dianjurkan jangan dikonsumsi. Apalagi kalau penderita sakit mah yang akut ya, yang berat ya, lebih baik jangan. Tapi kalau dilihat dari kadar asamnya justru lebih banyak di Robusta. Robusta. Kalau Arabica? Arabica lebih sedikit kadar asamnya, separuh dari Robusta. Berarti ini mitos, dokter? Ini kalau menurut saya ini adalah fakta. Oh, ini fakta? Fakta juga, kan semua kopi, baik Arabica maupun Robusta, dua-duanya jangan. Tapi kalau misalnya kita campur susu nih, dokter? Ini namanya ngakalin gitu ya. Kan bener, dokter, boleh nggak? Kan banyak kan sekarang tuh udah di mana-mana tuh kalau nggak kopi pasti ada creamernya atau nggak susunya. Ini buat mereka yang sakit mah. Solusinya gampang sebetulnya, minumnya kopi yang The Cave. Yang kafein decaf ya. Jadi yang kafeinless. Kafeinless. Tapi aku rasa ini balik lagi ke masing-masing orang punya respon sendiri ya. Karena orang suka gitu ya, nanya-nanya karena pingin, jadi dia bilang, "Dok, boleh nggak kalau gini? Boleh nggak kalau gini?" Saya bilang, "Ya coba lo rasain, kalau emang sakit jangan gitu kan. Udah tahu sakit, masih ini coba aja terus ya." Tapi paling aman memang pakai yang decaf itu tadi. Karena kafeinnya di bawah 1% Kalau yang lain-lain kafeinnya bisa tinggi. Jadi itu yang bikin asam lambungnya lebih banyak. Kenapa sih tapi orang maksa banget ya pengen minum kopi? Karena mereka mikir ya, mereka itu katanya nih jenis kopi Robusta atau Arabica ini bisa menghilangkan stres. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos? Mitos. Kenapa? Kopi ini mengandung kafein. Kafein ini bersifat stimulan. Orang distimulasi bagaimana hilangkan stres. Oh, gitu justru malah bisa menambah stres atau malah semangat gitu. Ya, jadi dia tidak untuk menghilangkan stres. Tapi bener sih kalau misalnya kayak sebelum olahraga nih ya, terus aku minum kopi, tapi rasanya tuh kayak jantung tuh berdebar-debar kayak gitu, malah memicu kayak supaya adrenalin kita naik gitu ya, dokter? Simpatisnya naik karena kafeinnya. Karena kafeinnya. Iya, kafeinnya. Ya, gitu efeknya jadinya, bukan buat relax justru kan, bener. Malah deg-degan dan sebagainya ya, jadinya lebih, yang nggak relax lah orang deg-degan kok relax. Nah, tapi sebagian dok malah takut minum kopi, karena mereka bilang bahwa minum kopi itu apapun jenis kopinya,
kopinya akan mengakibatkan kecanduan, mitos atau fakta? Nah, ini adalah fakta. Oh, Kok bisa? kenapa? Ya. Ya, karena yang bikin kecanduan adalah kafeinnya. Oh. Seperti rokok. Rokok yang bikin kecanduan adalah nikotinnya. Nah, ini sama. Jadi kalau kita sudah biasa minum kopi, nggak minum kopi, maka sehari itu nggak bisa kerja. Oh. Rasanya layu, rasanya kayak kurang stimulan. Iya, nggak dapet katanya kalau stimulannya. misalnya bagi pecinta kopi nih, kalau misalnya mau mengerjakan tugas atau Ya, sesuatu kantor itu harus minum kopi dulu, katanya biar otaknya fresh. Tapi saya nggak tahu, saya nggak ngerasa tuh. Tapi berarti bukan kecanduan ya? Tapi udahlah kalau memang nggak ngerasa ya, Ya. sebaiknya tapi kita kalau misalkan orang yang mau minum kopi nih, gimana tipsnya nih? Arabica atau Robusta? Gini, buat pemula, ya buat pemula memang lebih baik coba yang jenisnya Arabica. Karena rasanya lebih light, kafeinnya lebih sedikit ya, rasa asamnya juga lebih sedikit. Pasti dia rasanya lebih nyaman. Tapi kalau buat mereka yang peminum kopi, maka ini rasanya tersingkirkan. Dia lebih suka dengan Robusta. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin minum kopi, tapi kita khawatir jantung Iya, deg-degan, betul. lambung sakit, apa yang harus saya lakukan? Cari yang decaf. Cari yang dikit. Jadi yang kafeinnya yang less ya, itu menolong sekali. Tapi berarti lumayan. bukan dari biji yang langsung dihancurin Iya, kan? namanya Udah kafeinnya proses. udah diproses, Udah pasti diproses udah dikeluarin ya. kafeinnya ya. Nah, kalau ada orang yang suka minum kopi, Iya. bukan dituang apa di apa, tapi digunting. Iya, itu kopi instan gitu dokter gimana? Oh, kopi yang sudah jadi, yang Iya. instan yang dijual orang. Iya. Biasanya kalau peminum kopi asli mereka nggak cari itu. Udah nggak Ya. level di itu. Iya sih emang katanya juga nggak suka. Ya, itu buat yang pemula-pemula lah ya. Tapi kalau yang udah canggih mereka nggak mau, justru maunya dari biji kopinya langsung di blend keluar ya. Oke. Nah, itu yang paling wanginya. Oke, makasih Dokter Ida. Terima kasih, dokter. terima Kopi ya. kasih. Nah, berikutnya kita punya apa nih, Dit? Kita memiliki toko dunia ternyata yang suka dan mencintai kopi nih. Nah, tapi jangan kemana-mana karena kita akan membahas tentang, tadi kita bahas tentang kopi dan sekarang kita akan bahayakah rokok elektrik? Mari kita saksikan berikut ini. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, siapa di antara Anda yang suka minum kopi? Ya, minuman satu ini memang sangat digandrungi oleh masyarakat karena dianggap dapat membangkitkan mood dan semangat. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh dan selebriti dunia yang diketahui sangat menyukai kopi. Hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Tokoh pertama adalah Presiden Amerika Serikat ke-26, Theodore Roosevelt, yang menjabat sebagai Presiden Amerika selama 2 periode, dari tahun 1901 hingga 1909. Presiden yang sering dipanggil Teddy oleh orang-orang terdekatnya ini ternyata hobi sekali minum kopi. Bahkan dalam sehari ia bisa menghabiskan 1 galon kopi loh, atau setara dengan 19 liter kopi. Wah, luar biasa bukan? Selanjutnya, komposer legendaris Ludwig van Beethoven juga merupakan pecinta kopi. Saking cintanya pada kopi, Beethoven bisa menjadi temperamental, mengusir bahkan memaki jika ada yang mengganggu ritual minum kopinya. Ritual Beethoven cukup aneh. Ia selalu meminum kopi yang diseduh dari 60 biji kopi per gelasnya. Bahkan biji kopi tersebut ia pilih dan hitung sendiri loh pemirsa. Sebuah bentuk kefanatikan tingkat tinggi untuk segelas kopi bukan? Kemudian ada penyanyi cantik Ariana Grande. Siapa sangka pelantun lagu Problem ini adalah seorang pecinta kopi loh pemirsa. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Time, Ariana mengungkapkan jika dirinya sangat terobsesi dengan soy latte milik salah satu gerai kopi besar di Amerika. Soy latte merupakan salah satu minuman campuran kopi yang nikmat dengan susu kedelai yang sudah di steam hingga menghasilkan busa halus di atasnya. Tak
pengusaha legendaris kenamaan Hong Kong, Jackie Chan. Aktor yang merintis karirnya sejak tahun 1978 ini adalah penggemar berat kopi. Saking cintanya pada kopi, pada tahun 2006 silam, Chan membuka sebuah kedai kopi di seluruh Asia. Hebatnya, sebagian dari hasil penjualan kopi tersebut ia gunakan untuk membiayai sebuah sekolah amal. Wah, luar biasa sekali ya aktor yang satu ini. Itu tadi beberapa tokoh dan selebriti penyuka kopi yang telah dirangkum tim Ayo Hidup Sehat. Apakah Anda juga termasuk penyuka kopi?